Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi Nurani Aslamawati. Saya berasal dari program studi Pendidikan IPA FKIP UNS. Di sini saya ingin berbagi sedikit materi kepada teman-teman mengenai impuls dan momentum. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai materi momentum dan impuls. Momentum merupakan besaran turunan yang berasal dari perkalian massa M dan kecepatan V. Besarnya momentum akan bergantung kepada massa dan kecepatan benda. Jadi, semakin besar massa dan kecepatan benda, akan semakin besar pula momentumnya. Rumus dari momentum itu sendiri ada P sama dengan M kali V. Dengan keterangan P sama dengan momentum dengan satuan kilogram meter per sekon, M sama dengan massa dengan satuan kilogram, V sama dengan kecepatan dengan satuan meter per sekon. Contoh permasalahan momentum. Sebuah benda bermassa 60 gram bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Besarnya momentum yang dimiliki benda tersebut adalah, penyelesaiannya yaitu diketahui M sama dengan 60 gram, kita jadikan ke kilogram menjadi 0,06 kg. V sama dengan 36 km per jam, kita jadikan meter per sekon menjadi 10 meter per sekon. Ditanya momentum. Jawabnya, P sama dengan M kali V, dengan M sama dengan 0,06 dan V sama dengan 10 menjadi 0,6 kg meter per sekon. Yang kedua itu ada impuls. Impuls merupakan peristiwa bekerjanya gaya dalam waktu yang sangat singkat. Untuk membuat suatu benda yang diam menjadi bergerak, diperlukan sebuah gaya yang bekerja pada benda tersebut selama interval waktu tertentu. Rumus impuls sendiri itu ada I sama dengan F kali delta T, dengan keterangan I sama dengan impuls, dengan satuan N kali S, F sama dengan gaya dengan satuan Newton, dan delta T sama dengan waktu dengan satuan sekon. Contoh permasalahan impuls. Sebuah bola dipukul dengan gaya 50 Newton dengan waktu 0,01 sekon. Maka, tentukanlah berapa besar impuls dari bola tersebut. Penyelesaiannya yaitu, diketahui F sama dengan 50 Newton, delta T sama dengan 0,01 sekon. Ditanya, impuls. Jawabnya, I sama dengan F kali delta T, dengan F sama dengan 50, dan delta T sama dengan 0,01, impulsnya menjadi 0,5 Newton kali sekon. Salah satu contoh penerapan impuls dalam kehidupan sehari-hari adalah matras. Matras sering dipakai ketika olahraga atau biasa dipakai oleh para pejudo. Matras dimanfaatkan untuk memperlama selang waktu bekerjanya gaya impuls, sehingga tubuh kita tidak terasa sakit ketika dibanting. Berbeda ketika diri kita dibanting atau berbenturan dengan lantai. Hal ini disebabkan karena waktu kontak antara tubuh kita dengan lantai sangatlah singkat, sehingga tubuh kita menjadi terasa sakit ketika dibanting. Hal ini berbeda ketika tubuh kita dibanting di atas matras, maka waktu kontaknya akan lebih lama. Dengan demikian, gaya impuls yang bekerja juga menjadi lebih kecil, sehingga tubuh tidak terasa sakit. Salah satu contoh penerapan momentum dalam kehidupan sehari-hari adalah peluncuran roket. Mula-mula, sistem roket itu diam, sehingga momentumnya 0. Sesudah gas menyembur keluar dari ekor roket, momentum sistem itu tetap. Artinya, momentum sebelum dan sesudah gas keluarnya sama. Berdasarkan hukum kekekalan momentum, besarnya kelajuan roket tergantung banyaknya bahan bakar yang digunakan dan besar kelajuan semburan gas. Hal inilah yang menyebabkan wahana roket dibuat bertahap banyak.